Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Teman-teman IHA semester 8 ya. Baik, hari ini kita bertemu lagi ya untuk pertemuan ketiga. Di sini kita akan membahas tentang sejarah dan sistem hukum adat. Saya masih akan terus menerapkan kita pakai rekaman seperti ini agar yang lain juga bisa menonton. Ada rekamannya ya. Nanti kita lanjutkan dengan platform yang kita setujui selanjutnya untuk diskusi dan tanya jawab. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kali ini, marilah kita bersama-sama membaca bacaan umul kitab. Al-Hadini. Oke, masih pada semangat ya meskipun di jam-jam sore yang sudah ngantuk, capek, kuliah full ya. Baik, di dalam sejarah dan sistem hukum adat ini ada beberapa submateri. Yang pertama ada tentang sejarah hukum adat, dasar keberlakuan hukum adat itu seperti apa. Kemudian ada perkembangan hukum adat yang ada di Indonesia, manfaat dan peranan hukum adat di dalam pembangunan hukum nasional, sistem hukum adat, dan bidang-bidang hukum adat. Nah, kita bicara sejarah hukum adat ya. Sejarah hukum adat sendiri itu dipisahkan di dalam 3 proses sejarah ya. Yang pertama adalah sejarah proses pertumbuhan atau perkembangan hukum adat itu sendiri. Yang kedua, sejarah hukum adat sebagai sistem dari hukum, ya, sistem hukum dari tidak atau belum dikenal hingga dikenal di dalam dunia ilmu pengetahuan. Kemudian sejarah kedudukan hukum adat sebagai masalah politik hukum di dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Ini ada beberapa hal tentang proses sejarahnya. Nah, untuk sejarah umumnya dari hukum adat sendiri, yang pertama adalah sejarah sebelum kemerdekaan. Sejarah sebelum kemerdekaan itu terbagi dalam beberapa zaman ya. Yang pertama ada zaman Daendels ya, itu tahun 1808 sampai 1811. Di mana di situ itu beranggapan bahwa memang ada hukum yang hidup di dalam masyarakat adat, tetapi derajatnya itu lebih rendah dari hukum Eropa. Jadi tidak akan mempengaruhi apa-apa, sehingga hukum Eropa tidak akan mengalami perubahan karenanya. Nah, yang kedua adalah pada zaman Raffles pada tahun 1811 sampai 1816. Pada zaman ini, Gubernur Jenderal dari Inggris itu membentuk sebuah komisi atau panitia yang tugasnya itu mengkaji atau meneliti peraturan-peraturan yang ada di masyarakat. Nah, untuk mengadakan perubahan-perubahan yang pasti di dalam membentuk pemerintah yang dipimpinnya. Jadi pada zaman dahulu tuh ya dari belum mengenal ya sejarahnya itu seperti itu. Kemudian zaman Komisi Jenderal ya, ini pada zaman ini tidak ada perubahan dalam perkembangan hukum adat dan juga tidak merusak tatanan yang sudah ada pada zaman Raffles. Lalu pada zaman Van den Bosch ya, pada zaman ini hukum waris itu dilakukan menurut hukum Islam seperti yang selama ini kita kenal. Serta hak atas tanah adalah campuran antara peraturan Brahmin dan peraturan Islam. Jadi sudah ada kompilasi di saat zaman Van den Bosch. Zaman Baud ini, pada zaman ini sudah banyak perhatian pada hukum adat misalnya tentang melindungi hak-hak ulayat. Demikian juga dengan putra-putra Indonesia, ya itu sudah menulis sebuah kajian-kajian ilmu pengetahuan tentang hukum adat di perguruan tinggi di Belanda. Nah, sejarah setelah kemerdekaan sendiri itu tertuang di pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui keberadaan hukum adat yang menyatakan segala badan negara dan peraturan yang masih berlaku selama belum diadakan dan baru menurut Undang-Undang Dasar.
Nah, di dalam konstitusi RIS juga mengatur mengenai hukum adat, antara lain pada pasal 144 ayat 1 tentang hakim adat dan hakim agama. Pada pasal 145 ayat 2 tentang pengadilan adat dan pasal 146 ayat 1 tentang aturan hukum adat yang menjadi dasar hukuman. Jadi pada pasal 11 aturan peralihan Undang-Undang 1945 itu mengakui, jadi setelah merdeka itu pada pasal 11 tersebut mengakui keberadaan dari hukum adat itu sendiri. Lalu di dalam pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Sementara 1950 juga terdapat penjelasan mengenai dasar berlakunya hukum adat. Nah, pasal tersebut menjelaskan bahwa keputusan pengadilan itu harus berisi alasan-alasan dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu. Jadi setelah kemerdekaan itu selain pada pasal 11 tadi, di pasal 104 UUDS 1950 juga terdapat dasar berlakunya hukum adat. Lalu di dalam TAP MPRS nomor 11 MPRS garing 1960 itu juga memberikan pengakuan bagi hukum adat, yaitu asas pembinaan hukum nasional supaya sesuai dengan haluan negara dan berlandaskan hukum adat. Selain itu, di dalam usaha homogenitas di bidang hukum supaya diperhatikan kenyataan yang hidup di dalam masyarakat. Itu maka penting pengakuan untuk hukum adat itu sendiri. Kemudian di dalam penyempurnaan undang-undang hukum perkawinan dan waris supaya diperhatikan faktor agama, adat dan lain-lain. Ya, dalam UU perkawinan dan waris ya, itu juga jelas di situ hukum adat itu harus diperhatikan. Ini beberapa pengakuan untuk hukum adat ya. Di dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UU-PA juga menjelaskan bahwa berdasarkan pada asas hukum adat, undang-undang tersebut juga mengakui keberadaan hukum adat seperti pengakuan terhadap hak ulayat. Nah, ini bisa dibaca untuk pasalnya ya. Kemudian ada lagi pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 64 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman pada pasal 17 ayat 2. Lalu amandemen kedua Undang-Undang Dasar 45 pada pasal 18B ayat 2 itu juga menjadi dasar pengakuan hukum adat di dalam konstitusi negara Indonesia. Jadi di Indonesia sendiri hukum adat itu memang ada pengakuan yang tertuang di dalam undang-undang ataupun peraturan-peraturan lainnya. Kemudian dasar berlakunya hukum adat ya yang kedua. Nah, dasar berlakunya hukum adat ini bisa ditinjau dari 3 segi. Yang pertama dari filosofis ya, adalah hukum adat yang hidup, tumbuh dan berkembang di Indonesia sesuai perkembangan zaman yang bersifat luas, fleksibel, sesuai dengan nilai-nilai yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian Pancasila di sini sebagai sumber tertib hukum ini mempunyai arti yang sangat dalam di dalam hukum adat. Karena apa? Karena hukum adat itu berasal atau berakar ya, akarnya itu dari kebudayaan masyarakat. Yang mana menjelmakan perasaan keadilan yang nyata dan hidup di kalangan masyarakat serta mencerminkan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia. Secara filosofi sendiri, hukum adat di Indonesia ini dilakukan dengan cara mengaitkan sifat, ciri, atau corak hukum adat dengan nilai-nilai luhur pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Jadi secara filosofis memang dari Pancasila, dari yang dijadikan sebagai sifat, ciri, atau corak hukum dari hukum adat itu sendiri ya, nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kemudian yang kedua, secara sosiologis, hukum adat dikatakan sebagai the living law karena hukum adat berlaku di masyarakat, dilaksanakan dan ditaati oleh rakyat tanpa harus melalui prosedur pengundangan pun ya. Itu hukum adat itu tetap berlaku.
Nah, secara sosiologis, berlakunya hukum adat di Indonesia ini dapat dilihat dari kenyataan yang ada di masyarakat, yaitu apakah hukum adat tersebut benar-benar berlaku dan ditaati oleh para warga masyarakat atau tidak. Seperti itu secara sosiologis keberlakuan dari hukum adat. Lalu secara yuridis, ya, dasar yuridis ini dapat dilihat dari berbagai peraturan perundangan dari sejak zaman penjajahan Belanda tadi sebelum merdeka sampai Indonesia merdeka. Yang sebelumnya tadi sudah saya jelaskan ya, dasar yuridisnya itu banyak sekali yang mengatur untuk pengakuan dari hukum adat sendiri. Nah, perkembangan hukum adat sendiri ya itu bagaimana? Ya, ini kita masuk ke materi yang ketiga tentang perkembangan hukum adat. Nah, kodifikasi dan unifikasi hukum modern yang dilakukan itu tidak saja berimbas pada perubahan struktur dan sistem penegakan hukum, tapi juga berdampak kepada kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia didesak dan dipaksa untuk menerapkan hukum yang jauh, bahkan berbeda sama sekali dengan kultur dan budaya, ya, budaya-budaya mereka ya di barat. Di negara Indonesia sendiri tidak bisa dipaksakan seperti di negara barat. Nah, reformasi 1998 itu menjadi sebuah momentum terpenting terhadap masa depan kearifan lokal atau hukum adat, di mana dengan terjadinya desentralisasi kekuasaan daerah itu berhak mengangkat kekayaan-kekayaan lama termasuk hukum adat untuk dijadikan sebagai pengatur dan perekat kehidupan sosial. Diperkuat oleh fenomena menarik sejak tahun 1960-an, ini di dunia internasional muncul gerakan untuk kembali ke adat sebagai antitesis dan modernitas. Ini jalannya atau perkembangan hukum adat. Nah, teori perkembangan hukum sendiri ada dua model. Yang pertama ada model linier dan model iteratif ya. Model linier sendiri adalah perkembangan hukum yang baru itu tidak mengandung hukum yang lama. Jadi benar-benar ya hukum yang baru yang ada tidak ada hukum-hukum lama atau hukum adat itu tidak bisa dimasukkan. Kemudian model iteratif yaitu perkembangan hukum yang baru masih mengandung hukum yang lama. Jadi tetap mengadopsi dari hukum yang lama. Nah, itu teori perkembangan hukum. Nah, di dalam hukum adat sendiri itu dikenal ada dua jenis teori ya, yaitu hukum in abstrakto. Itu adalah pedoman-pedoman ya yang tersedia jika orang akan melakukan sesuatu. Ya, abstrak berasal dari kata abstrak ya, in abstracto. Kemudian hukum in concreto ya, yaitu kaidah hukum yang diterapkan pada peristiwa hukum. Nah, hukum itulah yang diikuti oleh orang lain yang dinamakan oleh kaidah hukum itu. Nah, dari beberapa teori perkembangan tersebut, hukum adat itu lebih mendekati pada teori perkembangan hukum model iteratif ya. Namun tidak meninggalkan teori perkembangan hukum model linier ya. Jadi hukum adat sendiri itu ya hukum baru tetapi ya masih menggunakan hukum yang lama. Lah, lalu apa sih manfaat dan peranan hukum adat di dalam pembangunan hukum nasional? Ya, gunanya apa sih yang dulu ya? Hukum-hukum adat kok masih berlaku tuh apa? Nah, esensi hukum adat sendiri itu ditempatkan pada posisi penting di dalam proses pembangunan hukum nasional. Peranan hukum adat di dalam pembangunan hukum nasional, maka harus diketahui nilai-nilai sosial budaya yang menjadi latar belakang tersebut, serta perannya masing-masing. Yaitu perannya apa? Ya, latar belakangnya nilai-nilai yang menunjang pembangunan hukum, nilai-nilai mana yang perlu diperkuat. Kemudian nilai-nilai yang menunjang pembangunan hukum apabila nilai-nilai tadi disesuaikan atau diharmonisasi di dalam proses pembangunan. Lalu nilai-nilai yang menghambat pembangunan hukum, tetapi secara berangsur itu akan berubah apabila karena faktor-faktor lain di dalam pembangunan. Dan nilai-nilai yang secara definitif itu bisa menghambat pembangunan hukum dan oleh karena itu harus dihapuskan dengan segera. Ya, itu peranan atau latar belakang dari nilai-nilai sosial budaya
dan perannya masing-masing di dalam pembangunan hukum nasional. Nah, kedudukan hukum adat pada masa sekarang sendiri itu menurut Surojo Wigno Dipuro, yaitu yang pertama golongan yang menentang hukum adat, ya, kedudukan hukum, yaitu yang memandang hukum adat sebagai hukum yang sudah ketinggalan zaman dan harus segera ditinggalkan dan diganti dengan peraturan-peraturan hukum yang lebih modern. Nah, yang kedua adalah golongan yang mendukung sepenuhnya terhadap hukum adat. Nah, golongan ini menyatakan sangat mengagung-agungkan hukum adat karena hukum adat yang paling cocok dengan kehidupan bangsa Indonesia sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia. Sehingga harus tetap dipertahankan terus sebagai dasar pembentukan hukum nasional. Lalu ada ya golongan moderat, ya, kedudukan hukum pada masa sekarang ini, yaitu yang mengambil jalan tengah antara kedua pendapat golongan di atas. Golongan ini menyebutkan bahwa hanya sebagian daripada hukum adat yang bisa digunakan di dalam lingkungan tata hukum nasional. Sedangkan untuk selebihnya akan diambil dari unsur hukum lainnya, hukum positif lain. Hukum adat yang masih dipertahankan terus yakni yang berkenaan dengan masalah hukum kekeluargaan dan hukum waris, ya. Lalu bagaimana dengan sistem hukum adat, ya? Tiap-tiap hukum merupakan suatu sistem, yaitu peraturannya merupakan suatu kebulatan berdasarkan atas kesatuan alam pikiran. Begitu juga dengan hukum adat. Sistem hukum adat itu bersendi atas dasar alam pikiran bangsa Indonesia yang berbeda tentunya dengan sistem-sistem hukum barat, ya. Alam pikiran bangsa Indonesia itu sendiri kan ada budaya, corak-corak hukum di bangsa Indonesia itu sangat berbeda dengan yang di barat, sehingga sistem hukum di suatu tempat dengan tempat yang lain otomatis akan berbeda. Nah, sifat-sifat tersendiri hukum adat itu bisa terlihat dari bahasa atau istilahnya di dalam hukum adat yang berbeda dengan hukum barat. Pepatah adat yang berguna sebagai petunjuk tentang adanya sesuatu peraturan hukum adat, yaitu yang membedakan hukum adat. Nah, perbedaannya hukum adat dengan hukum barat itu apa? Nah, kalau hukum barat yaitu mengenal hak suatu barang dan hak seseorang tertentu, sedangkan hukum adat itu tidak mengenal dua pembagian hak tersebut. Perlindungan hak itu di tangan hakim atau kepala suku. Kalau hukum adat itu ada hukum umum, hukum privat, ya. Kalau di hukum adat tidak membedakan antara pidana dan perdata. Kemudian pada hukum barat ada hakim pidana dan hakim perdata, yaitu sendiri-sendiri. Kalau di hukum adat, pembetulan hukum kembali kepada hakim atau kepala adat dan upaya adat atau adat reaksi. Nah, kemudian dari sistem hukum itu tadi kita belajar tentang bidang-bidang hukum adat. Hukum adat seperti yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya adalah hukum yang tidak tertulis, ya. Jadi inventarisasi terhadap bidang hukum adat itu bisa diperoleh melalui berbagai cara, yaitu salah satunya dengan menelaah karya penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para sarjana, ya, yang telah melakukan studi terhadap hukum adat. Berdasarkan perumusan Van Dijk, ya, tentang bidang-bidang hukum adat. Nah, menurutnya bidang hukum adat itu dapat disimpulkan ada beberapa, ya. Yang pertama ada hukum adat mengenai tata negara, meliputi semua susunan dan ketertiban di dalam masyarakat serta dalam lingkungan pekerjaan, jabatan, dan alat-alat perlengkapan. Yang kedua, hukum warga secara adat, ya. Hukum perwalian, sanak, ya, hukum perkawinan, waris, yaitu menurut Van Dijk. Hukum tanah, ya, ada hak-hak tanah, transaksi-transaksi tanah, hukum perhutangan. Itu tadi yang hukum warga secara adat menurut Van Dijk. Kemudian yang ketiga masih menurut Van Dijk yaitu hukum adat mengenai delik,
Ya, delik adalah perbuatan yang terlarang karena menimbulkan hukuman bagi masyarakat terhadap orang yang melakukan pelanggaran tersebut. Kata delik itu berasal dari bahasa Latin ya, atau adalah delictum. Ya. Dalam bahasa Jerman itu disebut sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau tindak pidana. Sedangkan berdasarkan Van Vollenhoven ya, sebagaimana diuraikan oleh Suleiman B. Taneko pada tahun 1974, bidang-bidang hukum ini meliputi bidang 1 pemerintah dan peradilan, 2 hukum keluarga, 3 tentang pribadi, 4 tentang masyarakat adat, 5 hukum perkawinan dan waris, hukum sanksi dan delik, dan hukum utang piutang serta tanah. Jadi para ahli itu membidangkan hukum itu ya berbeda-beda sesuai dengan pendapatnya. Menurut Supomo sendiri, pembagian bidang hukum sama yang diutarakan oleh Van Vollenhoven, tapi ada tambahan ya, yaitu berupa hukum pelanggaran. Dan menurut Suryo Wegnodipuro bahwa bidang hukum itu meliputi hukum negara, hukum pidana, hukum perdata, hukum antar bangsa adat. Nah, mengenai bidang-bidang hukum adat yang telah terurai di atas itu kan variatif ya. Nah, itu berdasarkan lingkungan serta suasana pada saat itu yang mana mempengaruhi para pemikir-pemikir atau penulis tersebut untuk merincikan pandangan terhadap bidang-bidang hukum adat. Jadi berbeda tempat, berbeda kondisi, berbeda menginterpretasikan atau merincikan pandangan tentang bidang hukum adat. Oke, baik, mungkin itu saja materi dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri perkuliahan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.